Lihat dulu keadaan absensi kalian. Semuanya lanjutan KD 3.2 di pajak kelas 11. Materi yang akan kita pelajari NPWP nomor pokok wajib pajak dan tata cara pelaporan usaha. Nah, ini mungkin dalam kali ini kita akan mencoba pembelajarannya agak sedikit beda. Mungkin kalian mikir ini kok kayaknya beda nih gurunya, bawa alat apa ini ya, dari mana, dari pasar bukan ya. Jadi ini ada peralatan yang kali ini tampilkan bagaimana kita akan menyajikan pembelajarannya lewat poster. Senang nggak bikin poster? Nah, itu mungkin ada yang seni rupa ya, aplikasi pelajar kelas 10 dulu ada seni rupa. Poster sekarang bisa pakai tanpa, bisa pakai juga dengan yang manual. Kita pakai manual supaya kita ada kolaborasi, gotong royong, kemandirian, kreativitas dan juga kritis ya. Di sini kita harapkan kalau pakai tanpa, doang kan kamu kayak pribadi juga bisa ya bikin poster seperti itu. Nah, ini proyek pembelajaran kita namanya project based learning dalam pembelajaran materi NPWP dan juga tata cara pelaporan usaha. Nah, kita di sini harus menyiapkan mental kalian belajar. Bu akan mungkin akan bertanya dulu ya, kira-kira kenapa sih warga negara itu harus memiliki NPWP? Nah, bagaimana cara memilikinya? Ada yang bisa menjawabnya? Silakan. Yang NPWP, bagaimana warga negara bisa memiliki NPWP? Ada yang bisa? Oke. Yang terus, Caca. Saya Bu. Ya, siap. Syarat pemilikan PPP itu harus berusia 18 tahun, 18 tahun ke atas, terus punya UMKM usaha gitu, sama WNI. Ya, siap. Pertama dulu mau Caca. Terima kasih. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Tijah, bahwasanya usianya pengetahuan terhadap apa yang dikerjakannya dan juga pengusaha dan dia adalah WNI. Kali pelajarannya adalah kita menganalisis NPWP dan tata cara pelaporan usaha. Nah, terus di modul juga ada tentang hak dan kewajiban pembuatan posternya. Ini yang menjadi pembelajaran kita ya. Oke. Selanjutnya ini mungkin, nah ini kata konsepnya, baca ya, baca garis itu tidak mengertinya ya. Itu bagaimana NPWP itu dan penggunaan pajak, yaitu kewajibannya, terus juga ada bagaimana menggunakan NPWP. Ini konsepnya. Video pembelajarannya nanti kalian bisa lihat di link yang sudah ibu bagikan ya pada kalian ya. Didapatkan dengan pakai NIK, itu bisa bawa KTP ke kantor pajak. Jadi perlu nggak dia melaporkan punya usaha, terus dia punya pembukuan yang jelas ya kan, dan apakah dia mengadakan pembukuan yang seperti ini ya, sudah dibaca di modulnya. Apa nih kira-kira hak daripada wajib pajak? Saya bisa jawab ya, gimana? Membentukkan surat pemberitahuan pajak, nama, alamat, dan nomor telepon bila salah, dan laporan pembukuan dibutuhkan. Nah, terima kasih hari ini tangan ya, itu. Nah, terus juga melaporkan masalahnya dalam satu surat pemberitahuan masa dan membentukkan surat pemberitahuan pajak ya, betul sekali ya. Pokoknya waktu penyampaian mungkin dia ada kerepotan atau mungkin ada kendala, itu pun juga dikasih kelonggaran, ada kelonggaran ya, kelonggaran waktu dalam melaporkannya ya kan. Nah, berikutnya ada ya, wajib pajak. Nah, ini masalah kewajiban. Tentu di sini tidak akan kayak kamu nih pergi sekolah, ada kewajiban nih. Ya pergi sekolah tidak bolos, betul nggak? Betul. Kewajibannya apa coba? Ya harus hadir di sekolah, masa absennya bolong. Itu juga kalau punya kewajiban itu punya kesadarannya apa? Betulnya kalau misalnya kita semuanya menyadarkan diri untuk kita punya penghasilan, ada pajaknya. Kamu dapat undian, dapat hadiah, ada pajaknya bisa 5% kayak begitu, ya kan? Nah, kenapa ya? Nanti buat apa sih uang pajak yang dikumpulkan? Nanti mendasar juga nih ya. Kalau kita wajib pajak ini punya kewajiban, pasti ngapain kita mengumpulkan ngasih pajak atau bayar pajak? Kira-kira apa ya? Untuk apa itu pajak dikumpulkan? Ya umum aja nih jawabannya.
Untuk apa? Untuk sarana prasarana yang umum, misalnya jalan jalan tol, apalagi lebih canggih lagi, itu enggak? Apa lagi? Bangun apa? Bangun pasar, apalagi rumah. Nah, rumah sakit itu sekali, ya kan? Sekali itu rumah sakit, sekolah, di sekolah kita ini. Nah, ya yang begitu mewah adalah salah satu ada bos, ya, dia operasional sekolah itu dibantu dari hasil pungutan pajak. Makanya kalau wajib pajaknya sudah tahu sadar begitu kan dia akhirnya tergerak, oh ya saya punya usaha di negara NKRI, yang harus lah ya kan ikut membangun bangsa lewat dia sadar pajak. Nanti dengan begitu dia punya pengetahuan. Dia coba ibu berikan link siapa HP-nya ya. Nah, yang isi nama dan kelas, jawablah. Ya, boleh jawab sama-sama boleh ya. Kalau ada HP-nya satu nggak apa-apa, jawab sama temennya. Boleh. Itu pretest ya. Ya. Nanti namanya boleh ketik 2 di situ ya. Masukkan bagian nama boleh ketik nama dan kelasnya sama, tapi namanya bisa berdua. Ya. Coba bagaimana mendesain perencanaan proyek kita ya. Proyek adalah kita akan presentasi materi NPWP ini mungkin minggu depan. Kalian akan membuat poster pembelajaran yang mana posternya ini diupayakan bahan-bahannya menggunakan bahan daur ulang. Kita kan sekolah Triata nih, dan juga punya ekskul Green Action. Itu ya, Go Green. Jadi usahakan posternya nanti bisa sebesar ini. Karena ini apa namanya? Kartonnya memang begini ya. Ya, oke, ini mungkin poster yang akan kita kerjakan adalah poster mungkin selebar ini. Nanti kamu sama presentasi di kelas. Karena banyak patahan-patahan kayak gini, kalian bisa menyiapkannya. Misalnya ini perlu bantuan karton atau mungkin kertas. Bisa kertasnya itu usahakan yang daur ulang juga. Yang bisa kamu punya kertas gambar yang belakangnya kosong seperti ini, nggak apa-apa, gunakan. Nanti ini kan bisa ditutupi dengan ornamen materi yang bisa kalian siapkan ya. Jadi usahakan semuanya bahannya daur ulang ya, recycling, reuse dan juga reduce ya. Nah ini juga daur ulang, nggak usah beli, yang ada di rumah punya adik kamu atau ya seperti ini ya untuk mewarnai. Oke, nah ya, dari pewarnaan, coloring dan juga mungkin bagaimana menyusunnya, itulah yang akan menjadi salah satu kriteria penilaiannya. Nah kamu menanya kayak apa penilaian ibu, nanti penilaian proyeknya nanti di sini ya. Penilaian proyeknya itu adalah satu, mampu menyiapkan poster dalam waktu yang telah ditentukan untuk minggu depan 15 menit rencananya begitu. Mampu bekerjasama menyusun poster presentasi. Nah terus juga mampu menggunakan presentasi dengan jelas tanpa banyak membaca poster. Nanti kan kamu seminggu jaraknya ya, minggu depan kita akan membuat posternya, tapi kamu materi sudah siap. Nah ini peratannya ya, mungkin ini bahan ya, bahannya adalah yang akan dipakai. Kalau ini alat, karena alat itu kan kalau warna kan masih bisa ada sisanya ya, seperti itu. Boleh juga pakai krayon kalau mau mewarnainya. Tapi ada juga yang nanya gini, Bu, kalau misalnya pakai kanva gimana? Iya, kanva sih bagus kalau itu tren digital. Tapi kan masalahnya kalau kanva itu kamu pengen asik sendiri, betul nggak? Jadi ya pribadi. Kalau ini kan kita kan kolaborasi kerjasama, kita mewarnai ya bebas. Jadi boleh ya bebas. Yang bekas-bekas aja boleh disiapkan. Jadi ada perlu juga kamu nyiapin lem untuk perekat. Nah juga kamu siapkan gunting ya. Minggu depan ini bisa disiapkan. Dan minggu depan kita kan langkah kedua atau mungkin video yang terakhir ya untuk penyelesaian materi dan presentasi, tapi lewat media poster. Jangan lupa ini untuk merekatkan ini ya. Ini karena dia memang kalau serofoam gimana? Jangan deh, cuma beli lagi dan juga nggak bagus ya, bikin ada efeknya limbah ya. Kalau ini kan membahan limbah, ini di preset pakai ini supaya disambung-sambung bagaimana supaya kuat, dia nanti jadi poster yang cukup bisa kalian presentasikan gitu ya, kuat ya. Oke, dengan rekan ini. Nah, terus juga mungkin double tip kalau boleh disiapkan. Double tipnya untuk melekatkan apa misalnya materi atau bagaimana. Nah kalau materi kamu mau pakai biasanya pakai origami silakan, ini bisa digunakan ya. Kalau memang yang senang melukis, senang pakai cat air, itu bisa kalian ekspresikan. Nah disitulah kelompok kalian punya penilaian yang lebih karena posternya menarik dan pakai pendekatan seni rupa ya. Nah, kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain dulu untuk kelas 10 mungkin ya. Ini bisa ini peralatan cat airnya bisa digunakan, bisa di
dimanfaatkan yang ada di rumah aja ya. Kalau bisa usahakan dengan ya seperti Pak. Ya. Kalau misal kartonnya ditempel ke kardus saja boleh nggak? Bisa siap gitu ya. Kartonnya ini kan memang dicontohkan semuanya bahan-bahan gobling supaya karena ya karena semakin kepala data. Jadi memang ini nemu ini nih masih bagus digunakan ya digunakan ditempel gitu ya ya. Usahakan tidak perlu. Tapi kalau harus beli juga ya udah. Cuma nggak punya begininya nggak ada bekas ya udah nggak apa-apa ya. Pakai karton cuma yang harus yang idealis ya yang tempatnya cuma itu menyampaikannya makin lancar karena seminggu masih ada waktu. Jumat depan kita akan lanjut lagi ya gitu untuk yang langkah ke-4, 5, dan 6. Jadi langkah ke-3 saat ini kita sudah merencanakan. Maksudnya intinya langkah-langkah cara mendapatkan NPWP. Ya boleh juga disisipkan hak dan kewajiban pajak. Ada sisa slide yang berikutnya itu mungkin di langkah pertemuan yang berikutnya ya di depan di. Tapi tadi udah ini kita sudah dikerjakan kita sudah ada semua. Belum. Oke, makasih banyak. Nanti ibu lihat ya hasilnya ya apakah bisa apa yang mau dikerjakan pertemuan berikutnya. Semangat nggak nih belajar apa adanya mungkin pelayanan pembelajaran yang diberikan ya atau penjelasannya. Mungkin memang nggak semuanya kita bahas sekarang karena kita masih ada di depan. Jadi nggak semuanya kita berikan sekarang karena kita 2 kali pertemuan nih ya untuk apa namanya materi project atau belajar dengan berbahan dasar proyek ya bukan dari dulunya ada sama. Tapi sudah nanti minggu depan akan ada tes juga. Nah tapi nanti lihat apakah tes itu bisa sesuai hasilnya dengan yang kedua. Jadi maksudnya bisa lebih maksimal hasilnya. Kita mau tanya soal materi, Pak? Ya materi mau tanyakan lagi silakan. Kapan seseorang harus membuat PWP? Kapan seseorang harus membuatnya PWP? Nah dari yang modul yang sudah ada mungkin ada yang lebih bisa menjawabnya atau mungkin sudah baca-baca modul yang diberikan. Silakan ada yang mau jawab? Kapan? Nanti bisa jawab? Caca silakan. Kalau usianya udah pas 18 tahun dia harus punya PWP. Ya. Ada nggak kira-kira 18 tahun itu punya usaha? Kayaknya untuk keluarga Gen Halilintar ya. Contoh seperti itu. Dia bisa usianya di bawah itu punya usaha. Dia bisa punya PWP ya bisa. Sebenarnya orang jangankan mengenai wajib bayar pajak yang sudah punya usaha. Kita dapat kamu anak-anak dapat lomba terus dapat hadiah. Nah itu harus pasti akan kena pajak. Kalau jajan beli apa yang branded ada pajaknya. Berapa persen ya? Iya. 10.000 bayarnya 11.000. Pasti nggak bayar pajak ya. Tapi tadi kita pikirnya memang negara kita ya memang butuh anggaran yang besar ya, pemasukan yang besar. Kita ada kajian ilmu pemerintahan, keuangan, di situ kita udah tahu sumber satu penerima. Kita keseharian mah kita sebenarnya udah tanpa disadari kita membayar pajak. Harga yang kita bayar untuk kita mendapatkan jasa dan produk, ya kan? Begitu. Untuk rumah sakit harganya ya sudah ada tarifnya dan ada pajak yang dibayar begitu ya. Memang untuk usaha ya, memang usianya berapa tadi? 18 tahun. Di bawah itu ada bisa saja orang yang udah hebat usahanya tapi dia masih muda nikahnya. Nikah mah udah punya dari lahir kan? Iya. Bisa dicatat. Ini siapa aja sih yang wajib memiliki NPWP? Nah, pertanyaannya bisa juga ya. Silakan. Ya. Setiap warga negara Indonesia itu wajib menggunakan NPWP atau memiliki NPWP. Ya, jadi penghasilan khusus yang udah punya didapati dari daerah-daerah, apalagi gitu yang kayak udah UMR ya, harus wajib membayar mempunyai WMP. Terus bahkan wanita yang sudah memiliki suami pun harus menjadi tanggung jawab suaminya itu harus membayar pajak secara terpisah. Terima kasih. Berdasarkan lepas student center ya, berpusat pada siswa. Ya, terima kasih atas pengajar kalian dan responnya keren banget. Kita kerjakan, terus juga kita akan mempelajari produksi kita internet lah atau
pajak. Nah itu bisa kalian tuliskan mengenai apa yang kalian simpulkan dari pembelajaran sekarang ini. Tulis cepat saja dengan kelompoknya mungkin ya, dengan kalian boleh menambahkan sebentar saja di ya. Tulis sedikit kesimpulan tentang pembelajaran sekarang ini ya. Apa aja tadi yang udah dijawab, yang tinggal ditanyakan silakan. Boleh disalin saja tadi yang sudah di dan juga sudah ada kalian membuat narasi ada usia berapa, bagaimana orang bisa memiliki NPWP, terus apa lagi lainnya. Nanti boleh tuliskan saja di NKPD bareng-bareng ngomongnya kelompoknya. Ini sengaja medianya nggak digeser gitu supaya makan waktu jadi kamu hari ini tentang wajib pajak. Kalau sudah punya kewajiban berarti dia punya kesadaran ya. Tapi kalau untuk melaporkan dia punya penghasilan tadi bagi saya cuma ada UMR, nah berarti dia punya gaji ya. Itu betul kata ada tadi. Kalau UMR ya artinya pasti dari perusahaannya itu dari apa namanya dari tempat yang bekerja sudah potong ya untuk pajak. Untuk semangat lagi atau mungkin ada yang mau lebih kreatif lagi untuk pakai pramuka ya. Cocok pakai semangat pramuka. Oke, terima kasih. Mungkin oleh ketua kelas. Siap, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat dan sehat selalu. Kalian pulang sekolah nanti jangan kemana-mana dan langsung pulang sekolah. Luar biasa persiapannya, mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu Fadlina. Sampaikan buat siswa-siswinya yang luar biasa mau membantu untuk keterlaksanaan monitoring PPL ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Boleh kalau memang sudah siap boleh dimulai. Selamat datang Bu Siti Subaidah, Ibu Tita. Dan terima kasih buat timnya Bu Fadlina. Bisa kita mulai ya Bu Siti Subaidah? Siang ini adalah di jam pertama kita siapkan ya kelasnya dan berdoa. Maya, untuk kelas silakan. Ke depan Maya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maya. Alhamdulillah kita semua berada di hari yang sangat indah. Kita Bogor Barat selalu sorenya hujan petir ya. Nah, yang begini kita kasih kesempatan Allah untuk bisa menikmati hari yang sangat indah untuk kita belajar dan menambah. Ini adalah minggu ini kita menunjukkan apa yang kalian bawa, alat dan bahan untuk proyek poster ya, untuk presentasi mengenai kita penting untuk meningkatkan masyarakat itu sadar akan memberikan nomor wajib pajak. Ada yang kira-kira bisa meningkatkan. Kenapa sih kita penting meningkatkan subjek pajak supaya lebih banyak lagi untuk memasuki dari pajak. Nah, sudah siap ya dengan peralatannya dan bahan dan alat posternya. Kami juga sudah ada siap nih kelihatannya ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin kehadiran kalian nih ya. Kehadiran kalian itu mungkin kita lihat di sini. Ya. Ini absen kalian. Nah, meningkatkan masyarakat mungkin kamunya wah kali ini belajarnya canggih ya pakai infocus dan terlihat nama absennya. Pemahaman sekarang proyek yang sudah dikerjakan, cara
NPWP, menceritakan NPWP, nanti ditanya kalian ya. Nah, terus menjelaskan bagaimana sikap sebagai uh, ya memberikan apresiasi sebuah karya seni poster. Jadi temannya kalau presentasi kamu ini ribut, bisik itu adalah apa namanya kamu mengerti dalam pengetahuan temennya kamu apresiasi. Gitu ya. Terus apa lagi nih? Nah kelompok lainnya ya berdasarkan latar belakang ide kelompok. Ini kelompok yang ini mah caranya ntar pakai moderator, kelompok yang itu ngejelasinnya masing-masing. Nah misalnya ya dihargai perbedaan cara kelompok untuk memahami materi dengan proyek posternya, dan kita lihat itu adalah suatu perbedaan yang sangat indah ya, jadi memperkaya pengetahuan kalian. Kata caranya gitu ya temen, ini caranya kayak gini gitu ya, dihargai ya temennya ya. Nah, terus apa lagi di situ ya, memberi contoh unsur utama dalam poster. Nah, jadi misalnya unsur utamanya udah penting. Sekolah itu jangan sampai bolos atau nggak sekolah pakaiannya biasa-biasa, sekolahnya nggak gitu ya. Nah, ini kita lanjut lagi wajib pajak itu supaya memiliki NPWP. Yang bisa jawab kira-kira Maya, coba kira-kira Maya ada nggak? Ya, langsung aja. Nah, nah, itu nanti akan kita lanjut. Cuma kita sekarang harus masuk kepada proyek kita, yaitu pos. Udah siap semuanya? Ada bahannya? Sudah ya, ada bahannya. Untuk tadi itu Izat juga udah warnanya apa tuh? Pembayung gitu ya. Kita menarik ini dalam poster. Kita kesempatan dalam kelompoknya, katanya udah siap juga katanya ya. Katanya sudah kelihatan posternya. Menarik itu ada supaya jadi kelihatannya memiliki baiknya. Ya, misalnya kalau memang yang termasuk beras ya, pokoknya dibayar. Haknya kewajiban berarti kalau selama proses kewajiban boleh kewajiban oke dan simpanan dari kewajiban untuk sarana dalam administrasi dalam menunjukkan kewajibannya. Ini cara dalam kira kalian belajar kayak gini senang nggak? Senang ya? Mereka terlibat ya, terlibat semua mencari materinya. Seminggu kemudian
RUPP adalah nomor memberikan pada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas politik yang melaksanakan hak dan kewajiban pajak. Yang disingkat dengan RUPP adalah yang diberikan kepada penggunanya sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Salam. Kaliannya terlibatnya lebih dalam lagi ya. Silakan, mau dibantu dengan Ega? Boleh. Untuk moderatornya silakan. Kacamata ya, siap. Ini mana? Oke. Ada beberapa teman yang sedang PKL tapi nitip proyeknya diselesaikan. Hebat ya, anak yang PKL di luar sekolah dia bisa ikut menyampaikan pekerjaannya, proyeknya dengan WA group ya, namanya Flip Classroom. Ini cukup penghasilan perusahaan dia dari usaha berarti punya penghasilan. Terus juga apa lagi? Usianya berapa? Iya. Bisa disebutkan? Ada yang bisa menyebutkan di depan? Boleh. Jadi ini karena memang sebagian adalah teman yang di luar kelas ya, apresiasi kita dengan teman-teman yang sedang PKL tapi dibantu juga dengan teman yang ada di sini, itu keren banget ya. Tangan dulu nih buat silakan. Silakan ya, apa nih di sini silakan kalian boleh respon jadi gimana ya. Terusnya di sini materi apa yang buat pembelajaran gitu ya, awal-awal ya, terus apakah ingin melakukan interaksi selama pembelajaran atau hanya diem aja, silakan diberikan respon. Apalagi di situ, oh, saya suka cara kita seperti ini, silakan di respon ya. Kedua, sudah. Boleh kumpulkan satu, boleh kumpulkan itu. Oke semua ya. Oke. Nah, dari ini semua, silakan kalian buat ya, kesimpulan sederhana aja. Ya, kita waktunya sudah mulai selesai juga pelajaran kita. Bagaimana menurut kalian tentang
pembelajaran hari ini siapa yang mau menyampaikannya secara keseluruhan? Ya, silakan. Pada wajib pajak. Kita juga memiliki beberapa jenis, yaitu NPWP yang secara pribadi dan dimiliki. Lalu ada juga salah satunya adalah sebagai bentuk administrasi. Nah, terus juga ada persyaratan di atas kapasitas. Lalu ini adalah dia dan keluarga negaraan. Terima kasih. Minggu ini kita akan materi selanjutnya. Kita harus mengenal pelaporan pembukuan usaha yang dikerjakan oleh seorang pemerintah. Ya. Semangat. Nanti kalian luar biasa variasi posternya keren, keren. Semoga selalu sehat ya kalian ya dan bisa sekolah terus. Ada student of passion, tadi ada belajar teks of passion limpahnya, student juga harus mewakili jangan sampai peraturan dan tidak wah ya kita cukup semangat juga ya semangat ya semuanya. Terima kasih, sehat selalu, mudah-mudahan kita pulang nggak kena hujan kayak kemarin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian akan belajar di jam selanjutnya dengan belajar selanjutnya. Kalian di sini nanti akan jawab dulu. Selanjutnya. Ada boleh kasih ke juga boleh. Ini silakan prosesnya itu tunggu 5 menit ya.